warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkanlah saya Maya Yanti Briani Marta Nanila dari SMA Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada video kali ini saya akan merefleksikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di Indonesia yang akan diimplementasikan di sekolah. Baiklah, kita simak video berikut. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda, di mana membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di sini saya akan memaparkan beberapa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya para peserta didik kita. Maksudnya bahwa hidup tumbuhnya peserta didik itu terletak pada diri mereka sendiri, bukan keinginan kita selaku pendidik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan peserta didik harus terpenuhi. Peserta didik perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran peserta didik untuk lebih giat belajar lagi. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan. Di antaranya, Engarso Sung Tulodo memberikan pengertian bahwa pendidik memberikan contoh yang baik di dalam perkataan maupun perbuatannya. Eng Matio Mangun Karso, di mana guru selalu berada di tengah-tengah peserta didik untuk memberikan dukungan dan semangat. Tutwuri Handayani, di mana seorang pendidik berada di belakang peserta didik guna memberikan dorongan. Dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Di antaranya yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Yang ketiga, memberikan kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi kepada peserta didik. Dan yang keempat, membangun komunikasi dan berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, dalam arti ini adalah teman sejawat, dan komite, yaitu orang tua dari peserta didik. Pada video ini saya akan memberikan beberapa penerapannya di SMA Negeri 1 Mejayan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya ada pembiasaan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca kitab suci sesuai dengan agama masing-masing. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dan berpusat pada peserta didik. Dan juga membangun komunikasi dan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan komite. Pada penerapannya terkadang kita memiliki tantangan. Bisa saja di antaranya yang pertama, peserta didik sudah terbiasa belajar berpusat pada guru, di mana guru mentransfer ilmunya dan siswa menerima secara langsung. Yang kedua, bisa jadi selama pandemi ini peserta didik sudah lupa dengan kebiasaan 5S-nya. Yang ketiga, kita sebagai pendidik mendapatkan tantangan bagaimana kita dapat merancang proses pembelajaran yang dapat memicu kreativitas peserta didik dan bagaimana cara membuat peserta didik mau dan mampu mengambil resiko dalam memutuskan solusi dari permasalahan pemantik
yang kita kemukakan sesuai dengan tahap atau jenjang kemampuan berpikir mereka. Yang keempat, pada abad 21 ini, peserta didik sangat bebas mendapatkan informasi dari gadget, sehingga dimungkinkan dapat mengakses yang berbau negatif. Di tantangan tersebut pasti ada solusinya. Yang pertama, guru membimbing agar peserta didik lebih berusaha dengan cara memberikan kebebasan untuk melaksanakan literasi dari berbagai sumber, yang mana guru memberikan motivasi dan sebagai fasilitator jika peserta didik menemui kesulitan. Yang kedua, guru memberikan contoh dan mengingatkan agar peserta didik bisa menerapkan 5S seperti salam, sapa, senyum, dan sopan santun dalam beraktivitas. Sebagai pendidik, memberikan apersepsi yang kontekstual dan menarik, merencanakan kegiatan pembelajaran dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran. Ya, seperti beberapa contoh metode yang sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, sebagai pendidik, guru memberikan informasi agar peserta didik dapat menyaring informasi yang sesuai dengan penuh tanggung jawab dengan budaya kita. Ayo para pendidik, semangat kita adalah kunci keberhasilan peserta didik. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.